Hai Talyu, apa kabar? Perkenalkan, saya adalah Rizka Reza Pahlevi. Saya adalah dosen pengampu pada mata kuliah Pemrograman Perangkat Keras. Ini merupakan video pada pertemuan ke-5 dengan pokok bahasan pemrograman sensor digital. Subpokok bahasan pada pertemuan ini membahas mengenai pemrograman sensor digital model Arduino. Pada video ini, Anda akan diberikan pembelajaran untuk proses pengkodean sensor digital PIR dengan menggunakan microcontroller Arduino Uno atau ATmega 328 menggunakan model Arduino IDE. Baik, saya akan menggunakan Eclipse IDE sebagai tempat saya untuk melakukan kode. Anda juga dapat menggunakan Arduino IDE atau Eclipse IDE atau IDE sejenisnya yang familiar dengan Anda. Yang pertama saya akan lakukan adalah membuat project baru, yaitu project Arduino project. Saya akan namakan project ini dengan nama Practice Zero Digital Sensor. Ketika Anda membuat project, maka secara otomatis Anda akan diberikan dua prosedur yang selalu ada pada project gaya Arduino, yaitu loop dan setup. Setup digunakan untuk konfigurasi pin, kemudian protokol atau variabel. Kemudian pada void loop digunakan untuk menjalankan kode secara berulang-ulang. Pada void loop akan berhenti ketika sumber daya dari microcontrollernya sudah habis atau mati. Baik, pada video ini kita akan membuat salah satu contoh membaca sensor PIR atau kita menggunakan microcontrollernya adalah Arduino Uno atau ATmega 328P. Kita akan menggunakan pin digital 2 untuk membaca sensor PIR. Nah, pada void setup kita akan memberikan konfigurasi pinnya. Untuk konfigurasi pin, Anda bisa menggunakan prosedur pin mode yang sudah disediakan oleh Arduino. Kemudian pada pin mode terdapat dua instruction yang Anda dapat masukkan. Yang pertama adalah nomor pinnya, kemudian yang kedua adalah mode yang disertakan pada pinnya, pada nomor pinnya. Pada hal ini adalah sebagai input. Kita sekarang mendefinisikan pin 2 sebagai input. Ini adalah cara, ya, satu baris ini adalah satu cara yang purna, yang lengkap untuk mendefinisikan suatu pin terhadap satu metode, terhadap satu mode tertentu. Namun saya ada saran untuk Anda ketika mendefinisikan pin, lebih baik menggunakan define. Define, misalkan Anda define PIR pada pin 2, sehingga Anda tinggal membaca di sini PIR. Kenapa seperti ini? Ketika suatu saat Anda mengganti nomor pin, maka akan secara otomatis semua variabel yang bernama PIR akan diisi dengan angka 3, sehingga ini akan lebih efisien. Baik, kita akan lanjutkan untuk di void loop. Untuk membaca data digital pada sensor PIR, kita dapat menggunakan prosedur yang bernama digital read. Digital read memiliki satu instruction di dalamnya, yaitu nomor pin yang digunakan untuk sebagai inputnya. Pada kasus ini adalah menggunakan sensor pin nomor 2 atau kita sebut sebagai PIR. Kemudian kita dapat menampung data yang dibaca pada suatu variabel. Ingat bahwa data digital adalah data biner 0 dan 1, sehingga kita dapat menyimpannya dalam berbagai bentuk. Misalkan Anda dapat menyimpannya dalam unsigned integer 8 bit, ya,
Anda dapat menamakan sebagai peer read misalkan, atau Anda juga bisa menampungnya dalam variabel boolean. Bentuk variabel ini bergantung dengan keperluan Anda. Misalkan saya akan menggunakan unsar integer 8 bit. Setelah Anda membaca ini, Anda dapat melakukan pemrosesan pada data yang Anda baca. Misalkan ketika Anda sudah membaca pin peer, Anda bisa menggunakan if peer read sama dengan 1, Anda melakukan sesuatu, atau else Anda dapat melakukan sesuatu. Nah, dari sini kita sudah selesai membaca pin peer alias pin nomor 2 sebagai inputan untuk sensor peer. Jadi digital read digunakan untuk membaca sensor pada nomor pin tertentu. Itu adalah akhir dari video kita pada pertemuan ini. Dengan saya, Pahlevi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada video selanjutnya.